Hai Sobat Mike. Gemes banget hari ini kita foto newborn buat Numa. Kamu gemes sama aku juga gak? Tetep. Oh itu dari dulu. Dari dulu. Gemes banget, tadinya kita udah mau nggak jadi tuh ya foto newborn itu, mengingat sekarang lagi COVID. Cuma karena dari vendornya juga meyakinkan kondisi kesehatan mereka, jadi akhirnya kita memutuskan untuk foto newborn Numa ya di detik-detik terakhir. Di detik-detik terakhir. Baru 2 hari yang lalu kita memutuskan untuk oke deh kita jadiin aja nih foto newborn Numa, karena memang momennya kapan lagi ya. Ternyata gemes banget ya. Emang dari dulu aku udah suka lihat-lihat sih tuh si foto-foto newborn itu. Dan yang paling bikin penasaran, kok bisa ya bikin baby tenang sambil foto gitu. Sementara kita orang tuanya kan agak jungkir balik tuh di rumah ya untuk bikin dia tenang gitu ya. Iya, terus udah gitu badannya tuh bisa lentur gitu loh sayang. Nah itu kan aku memang dari awal itu ngelihat ini memang harus profesional, dibutuhkan ahlinya gitu untuk mengetahui bagaimana handle ini bayi gitu yang usianya masih ya hitungannya masih minggu lah ya, hari minggu gitu. Jadi memang kita untuk mengambil keputusan ini akhirnya kita yaudah kita ambil deh gitu, kapan lagi gitu. Sama penasaran juga sih sama prosesnya, ternyata prosesnya seru banget. Terus tadi kita dibawain baju-baju bayi yang lucu-lucu banget. Iya benar. Aduh, terus aku disuruh pilih kan, pilih beberapa baju gitu, minimal kan 3 baju tuh, karena biasanya rata-rata ada 3 baju gitu, ganti-ganti 3 baju, kecuali kalau bayinya memang nggak rewel bisa lebih gitu kan, karena durasi pemotretan ini 2 jam. Udah gitu aku nggak bisa pilih karena aduh lucu-lucu banget. Akhirnya aku minta tolong mbaknya aja untuk pilihin deh mbak gitu. Tapi dari yang baju-baju yang dijembrengin itu tadi itu aku ngeliat ada satu baju yang menurut aku favorit. Apa? Favoritnya apa? Baju Jawa. Kebaya ya, kayak kebaya gitu. Apalagi warnanya kinclong gitu. Aduh ya Allah, aku ngeliatinnya gak lucu kebayang banget gitu kalau si Numa pakai baju itu gimana gitu ya. Akhirnya capek gemes 2 jam. Dari vendornya akhirnya ngasih lebih ya bajunya, karena Numanya juga gak rewel. Kalau bayinya rewel kan kayak kasihan bayinya juga kan. Bukan cuma orang-orang yang nungguin, tapi kasihan babynya juga, takutnya stres kan kalau emang terlalu dipaksain gitu. Makanya benar. Biasanya minimal 3 baju lah gitu. Itu juga cepet banget fotonya, cepet gitu kan. Terus kalau Numa kayaknya lebih ya banyak, karena memang dia tidur siang tuh waktunya dia tidur. Dia tidur, dan kebetulan memang sih agak effortnya itu kan kita fotonya di connecting tuh di kantor coworkingku ya di daerah Cipete. Kenapa emang kalau di apartemen? Pasti ribet. Gak muat. Satu nggak muat, kedua bawa barang-barangnya kasihan gitu, harus melalui lift barang. Jadi akhirnya kita mikir udahlah kita bikin di connecting, dan kebetulan di connecting kan belum aktif kan. Iya betul. Jadi belum ada orang, jadi kita memutuskan sekalian biar nggak bosen ya kita di rumah terus kan. Jadi hari ini mencerahkan kita banget gitu, udah lihat Numa lucu banget, terus kita keluar rumah. Dan spot di connecting cukup banyak kan. Cukup banyak buat kita foto-foto ya. Tadi sempat foto keluarga juga soalnya. Dan kita pengen banget berbagi nih, pasti banyak banget yang penasaran kalau lihat newborn fotografi di sosial media gitu-gitu. Ini caranya gimana ya, kok bisa gini gitu. Jadi saking penasarannya sama proses fotonya, jadi kita wawancara lah tuh ya. Si tim dari Creating Moment, si fotografer dan asistennya dari newborn fotografi ini gitu. Ini gimana sih tipsnya? Ini sebenarnya mereka tuh kok bisa gitu melakukan ini, ternyata ada workshopnya ya. Iya, jadi tadi aku sempat wawancara fotografernya. Jadi memang untuk bisa handle bayi untuk melakukan prosesi foto newborn ini itu diperlukan benar-benar ahli. Yang pertama itu memang ada kemampuan fotografi, karena memang dia dulu bekas fotografer saya. Memang fotografer. Jadi secara komposisi, secara pencahayaan itu udah tahu semua lah itu dia sudah ngelotok lah istilahnya gitu. Itu dulu yang penting ya. Itu yang penting. Nah, dan sisanya belajar tuh di si workshop itu. Ada workshop, banyak kok workshop katanya tentang ini. Dulu memang workshop yang seperti ini adanya cuma di luar negeri. Tapi sekarang ada beberapa
trainer yang memang sudah dapat license dari luar negeri untuk boleh bikin workshop atau semacam kelas pelatihan itu di Jakarta. Jadi di Indonesia. Jadi apa aja tuh cara megang bayi? Gitu? Jadi prosesnya banyak ya. Yang pertama adalah mengenai itu tadi ya pasti dasar-dasar fotografi. Kedua backdrop yang dibutuhkan seperti apa? Ya, itu backdrop. Terus ketiga, penanganan yang paling sulit itu memang adalah penanganan si bayi ya? Gitu. Secara kita ibunya aja, apalagi kalau newborn baby kan kita mau megang aja kadang-kadang awal-awal tuh masih deg-degan. Sementara kalau si newborn fotografi ini kan usianya biasanya di bawah 2 minggu ya, untuk usia ideal untuk fotonya ini. Bayangin gak sih mesti megang bayi 2 minggu gitu kan juga deg-degan ya. Dan apalagi juga menempatkan di spot-spot di properti yang mereka punya gitu, kayak tadi kan sendiri. Ada keranjangan terus sama detail banget kayak posisi tangannya, posisi kakinya itu kan dirubah-rubah terus ya. Benar. Secara kalau kita kan ya orang gede foto tinggal ganti-ganti angle gitu. Kalau mereka tuh kan bener-bener ditata gitu kayak nata. Supaya kepalanya nggak jatuh gimana. Terus tangannya ditata gimana, terus abis itu pose-posenya tuh kan ditata bener-bener gitu sama si fotografer. Karena si bayi dalam keadaan tidur. Itu harus dalam keadaan tidur karena memang aku tanya emang kenapa nggak dalam keadaan melek, karena bayi di usia di bawah 2 minggu itu kan nggak fokus ya kan, apalagi kebanyakan nanti kena blitz dia suka kedip gitu, terus suka kaget, suka nangis. Nah sebenarnya memang nyaman, ya? Yang paling bagus tuh di saat mereka memang tertidur. Nah itu yang penting juga itu tertidur. Nah itu diajarin tuh katanya di workshop itu seperti apa, terus bahkan cara megang bayi dia. Kan aku jujur aja pada saat menyerahkan Numa ke dia kan aku agak melihat kan ini bener nggak cara megangnya gitu ya, deg-degan anak kita gitu kan gitu. Nah ternyata dia sangat proper banget gitu, sangat profesional juga gitu. Kelihatan banget. Bahkan cara dia ngebedong kan bajunya. Bedongnya dia itu kan bedong ini kan art gitu, bedong untuk kebutuhan bukan cuma bedong fotografi kita gitu. Hari-hari gitu. Bukan bedong kayak gitu, tapi lihat kayak gitu dia tahu gitu. Dan yang bikin aku tenang dengan bedong seperti itu, nggak tahu deh itu kayak ngelipet banget gitu ya. Nanti bisa dilihat tuh videonya. Tapi bayi itu tidur tenang, nggak kebangun gitu. Aneh banget tuh sih. Aneh, aku juga udah gitu ternyata mereka punya trik-triknya juga. Kayak misalnya mereka punya alatnya gitu loh. Jadi ada alat buat bikin bayinya digoyang kayak digendong gitu. Oh iya. Ada, mereka punya alatnya. Sama satu gitu sih ya? yang kayaknya yang lumayan penting banget. Mereka tuh punya kayak alat gitu yang bisa mengeluarkan suara kayak gitu. Udah pup belum, Bu? Gengges banget buat yang orang tua atau orang yang memang nggak terbiasa mendengar itu sih, gengges banget. Karena berulang-ulang tapi aku ngantuk tuh nggak sih? Iya, ada di area situ karena suara itu kan lama-lama bikin ngantuk. Itu tuh suara dalam kandungan tuh gitu ya. Mungkin makanya, kamu lagi jalan gerak. Ya pokoknya gitu suaranya tuh mirip suara dalam perut gitu. Jadi makanya kan kalau ibu-ibu gendong anaknya mau nidurin anaknya, kita kan selalu ngeluarin suara kayak gitu juga. Gitu. Nah itu suara itu tuh menenangkan si bayi juga, bikin bayi tidur nyenyak. Bisa jadi. Itu ada tipsnya juga nih, ada 5 tips ya Anda ya. 5 tips yang aku tadi ingat ya, bukan aku catat, aku ingat gitu yang disampaikan sama fotografernya. Itu yang pertama adalah bayi dalam keadaan sehat. Bayi harus dalam keadaan sehat. Kondisi sehat. Kalau nggak sehat biasanya lebih cranky ya. Benar. Sama proses fotonya itu pasti akan lama. Akan lama. Yang kedua bayi dalam keadaan kenyang. Gitu. Jadi tadi kan makanya disuruh ngasih minum dulu kan, ASI gitu, dikasih ASI, pokoknya dia susuin harus dulu dalam sampai benar-benar kenyang, bahkan sampai tertidur pun itu akan lebih baik gitu.
sama bayi kenyang dan nyaman. Nyaman itu pampersnya dipastikan kering, nggak ada. Jadi ganti diapers dulu tuh. Diapersnya harus sebelum proses kering foto ya. Pampersnya harus kering, nyaman, nggak ada. Biasanya kan suka bayi itu ada pupuk, ada basah, itu nggak nyaman karena itu. Yang ketiga, dilakukan lebih baik di pagi hari. Oh, lebih baik dilakukan pagi hari karena di pagi bayi hari lebih seger ya biasanya ya. Bayi lebih seger, lebih fresh juga. Jadi nggak capek, terlalu capek ya. Karena kan malamnya udah istirahat gitu kan. Yang keempat itu ibu sudah memerah ASI-nya. Oh, jadi kalau dipumping dulu. Kalau misalnya pakai susu botol kan ya disiapin susu botolnya. Tapi kalau misalnya ngasih ASI, kalau bisa ASI-nya dipumping dulu. Jadi ada di botol atau disuapin atau gimana. Jadi jadi gini, mereka kan punya backdrop tuh sama peralatannya, bayinya kan ditaruh tuh di propertinya gitu. Kalau misalnya mesti nenenin kan bayi mesti angkat dari propertinya nenenin dulu. Lagi, tidur nih, begitu ditaruh di propertinya bangun lagi gitu, kaget. Nah itu kan agak menghambat proses foto. Jadi kalau misalnya kita udah pumping, bayinya kan bisa dikasih ASI di dalam kondisi di tempat propertinya itu jadi nggak perlu diangkat. Gitu, nanti begitu dia minum terus ketiduran, habis itu bisa langsung dilakukan proses fotonya. Iya, gitu. Benar. Nah, yang kelima itu ini yang harus benar-benar diperhatikan adalah usia bayi. Usia bayi kalau bisa di usia 7 hari atau 14 hari, berarti sekitar 7 seminggu sampai 14 hari ya. Jadi berarti seminggu sampai 2 mingguan ya usianya. Jadi usianya tuh yang tepat 7 sampai 14 hari. Tadi aku juga sempat nguping tuh. Jadi kalau kenapa 7 hari? Karena kalau newborn banget tuh bayinya masih terlalu kecil. Bajunya kegedean. Jadi kurang bagus gitu kalau lahirnya 3 kilo kan pulang-pulang jadi berat badannya berkurang. Jadi misalnya 2,5 atau 2,8 kilo tuh biasanya baju yang dia pakai tuh suka kegedean, jadi kurang keren gitu. Kalau udah 7 hari kan berat badannya biasanya udah oke lah gitu. Terus udah bentuk-bentuk mukanya juga kalau baru gitu. lahir banget kan kadang-kadang berubah-berubah lah apa sama gitu berubah-berubah kan. Dan kadang kurang sekol gitu lah istilahnya. Ini 7 hari sampai 14 hari, jadi bisa di usia 10 hari misalnya. Tapi kalau bisa jangan lewat dari 14 hari. Soalnya kalau setelah 14 hari tuh tulangnya katanya udah nggak seelastis. Seusia di bawah 2 minggu gitu. Dan menurut aku kalau bayi di atas 14 hari tuh udah agak lebih rewel ya daripada kayak kalau bayi umur 7 sampai 14 hari itu masih banyak tidur. Benar-benar. Dan ini katanya juga selain itu juga masalah bajunya juga kadang-kadang jadi kegedean, kekecilan kalau umpamanya di usia di atas 2 minggu gitu. Oh gitu. Jadi paling ideal usianya adalah 7 sampai 14 hari. Gitu. Seru deh. Dan bahkan aku kan tanya-tanya juga tuh sama fotografer, pengalaman yang ini apa sih yang berkesan? Fotografernya bilang itu ada yang sampai 6 jam, sayang. Fotonya. Itu fotonya 6 jam gitu. Kadang-kadang memang dia nenek dulu terus udah gitu tadi problem kalau seandainya nggak dipumping dulu, jadi begitu dipindahin dia nangis nih di propertinya, dikasihin kan ke ibunya nih. Nah, nenek ini nih dilepas sama ibunya nangis. Satu itu. Terus kedua, kadang-kadang kekenyangan, karena nangis dia kekenyangan, gumoh, akhirnya dia terus pupuk, bersih dulu, lapar lagi. Jadi nenenin lagi, itu sering terjadi gitu. Sering terjadi seperti itu kalau seandainya tidak ada menyediakan ASI perah itu gitu loh. Dan bahkan pernah kejadian juga si bayi bener-bener nggak nggak mau foto karena nangis sampai dia pupuk lah, akhirnya melebihi dari 6 jam. Akhirnya memutuskan, orang tuanya sih yang memutuskan untuk kayaknya karena butuh istirahat atau tapi memang jangan dipaksain juga sih. Kita mesti lihat kondisi bayi kita juga gimana gitu ya. Cuma ya tadi alhamdulillah proses fotonya lancar, mamanya juga nyaman, terus kondisinya semuanya juga aman. Jadi
kita tunggu hasilnya akan jadi kayak apa ya. Kita penasaran banget ya. Iya, kalau ngeliat itu ya prosesnya gitu. Apalagi tadi yang lebih heboh lagi pas foto bareng-bareng sama keluarga. Oh iya, kita itu rame banget sama kakak-kakaknya sama juga. kakak-kakaknya gitu, sama Mas Raka, sama Mima, sama Nala. Karena akhirnya terwujud juga nih keinginan untuk bisa foto newborn gitu. Karena kan cita-citanya anak-anak itu dari foto yang di ruang tamu kita kan kebanyakan berlima kan gitu kan. Nah ini anaknya harus ada dong satu lagi dong. Masa di cropping katanya. Jadi sekarang kita udah punya foto keluarga yang ada baby Numanya. Yes. Gitu. Jadi kalau misalnya mau coba-coba newborn fotografi, pengalamannya pasti akan seru banget. Terus kenang-kenangannya juga pasti akan seru banget, worth it banget lah untuk dicobain si newborn fotografi. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat Mike. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.